Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam, kabar? Kak. Apa kabar CGP yang luar biasa ini? Kemarin kan kita nih sudah bahas mengenai apa sih filosofi KHD ini, dan ada juga kan diskusi kelompok yang mau dipresentasikan hari ini. Dan saya harap rekan-rekan CGP di sini semua dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa terus beraktivitas di setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mohon dulu persilakan kepada Pak Irsan Barus untuk memimpin doa. Kepada Pak Irsan Barus, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Pak Irsan Barus. Di hari pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai kesepakatan bersama ya. Dan hari ini saya akan bacakan lagi. Nah, bagaimana nih, apakah pengen ditambah atau tidak? Ya, seperti biasa, menonaktifkan audio apabila tidak sedang berbicara. Username menggunakan nama asli dan instansi asal. Yang ketiga, menghargai sesama CGP dan fasilitator. Yang keempat, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang kelima, berpartisipasi aktif. Berikutnya, fokus pada sesi belajar, tidak keluar masuk room. Dan yang terakhir, tuliskan kesepakatan tambahan dari CGP jika ada. Nah, di hari kedua ini, kira-kira ada nggak nih tambahan dari rekan-rekan untuk kesepakatan bersama kita? Sudah cocok, Pak? Sudah cocok, mantap, luar biasa ya. Jadi, saya harap semoga kesepakatan bersama kita yang dari hari pertama sudah kita jalani tetap masih bisa kita pegang komitmennya. Di sesi kedua kita ini, kita memang akan langsung melaksanakan persentase yang mana di sini ada beberapa tanggung jawab yang harus dipegang oleh rekan-rekan CGP. Yang pertama adalah presenter yang berperan mempresentasikan hasil kelompok. Pemberian tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil persentase kelompok lain. Kemudian penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Dan notulensi atau penulis bertugas untuk mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Untuk proses alur dari presentasi kelompok kita ini, yang pertama adalah total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 20 menit. 10 menit untuk presentasi, 3 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Oke, baik rekan-rekan CGP yang berbahagia, bagaimana nih? Ada pertanyaan nggak tentang ketentuan presentasi kelompok kita? Sudah paham, Pak? Sudah cocok, Pak. Sudah paham, Pak. Luar biasa. Jadi ini sudah nampak bersemangat nih. Sepertinya bahan untuk presentasinya sudah disiapkan ini ya. Jadi sudah matang ini. Baik, kalau begitu saya izin stop share. Itu langsung aja saya persilakan presentase dari dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu kelompoknya Pak Fajar dan kawan-kawan. Baik, saya persilakan kepada kelompok Pak Fajar dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi kami kemarin itu sangat seru. Jadi ada beberapa pendapat dari kawan-kawan, kami diskusikan, kemudian kami sepakati, kami membuat sebuah komik, Pak. Izin teman-teman, Bapak Fasil untuk kami share ya Bapak. Ini merupakan hasil dari diskusi kami kemarin. Ya, jadi kami coba menuangkan tentang pemikiran KHD dalam sebuah komik. Karena memang kita lihat anak-anak ini ketika kita yang mungkin menyampaikannya, mereka kurang tertarik. Tetapi ketika dijadikan sebuah komik, mereka melihat, loh kayak gini, oh ini menarik juga ya, ini kan kita gitu. Jadi secara nggak langsung dengan memerankan mereka sebagai tokoh-tokoh yang ada dalam komik ini, mereka lebih antusias Pak untuk memahami tentang pemikiran KHD tersebut. Baik, terima kasih ya dari kelompoknya Pak Fajar, kelompok 1. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ingin menanggapi hasil presentasinya kelompok 1? Untuk kelompok 1 itu sudah luar biasa ya hasil diskusi kelompoknya. Ya, bisalah nanti kami kelompok 2 mengadopsinya untuk kami kerjakan di sekolah kami masing-masing. Yang mau kami tanggapi ini Pak, seberapa efektifkah nanti ini komik pembelajaran ini
ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih. Langsung aja Pak Fajar dan teman-temannya untuk memberikan jawaban. Terima kasih Ibu. Nah, jadi memang di kelas kami itu kemarin itu ilustrasinya kelas saya, siswanya itu banyak yang suka baca komik. Pernah kejadian itu kami razia, 80% siswa itu ada komik di tasnya. Nah, dari dasar itulah makanya kami coba menjadikan komik sebagai pembelajaran kami, karena ini memang kita melihat keinginan siswanya tadi, bagaimana kita melayani siswa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih ya Pak ya, dari dari yang kena razia menjadi suatu penemuan baru ya Pak di dalam membelajarkan siswanya. Benar sekali Ibu. Baik, terima kasih luar biasa Pak Fajar dan teman-teman tadi sudah menampilkan dalam bentuk komik ya, kreatif banget gitu ya. Jadi kreatif banget, kekinian, dan nanti ini bisa mengilhami CGP yang lain supaya untuk menjadi guru masa kini ya, kekinian ya, jangan penyajian seperti itu. Baik, langsung aja nih untuk kelompok berikutnya, itu kelompok Bu Mestika ya dan kawan-kawan. Ya, saya persilakan waktu dan tempat untuk mempresentasikannya. Kami persilakan kepada Pak Marimpun. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nah, dari beberapa hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilihat pada budaya daerah, pembelajaran berpusat pada anak yang berhamba pada sang anak atau student center. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan guru mampu mengembangkan anak dengan pembinaan dan bukan paksaan. Banyak contoh-contoh yang ada kita adopsi di daerahnya masing-masing, termasuk di daerah kita sendiri di Sumatera Utara ini. Sebagian besar orang Batak di budaya Batak sendiri pun dengan adopsi pembelajaran seperti ini banyak, misalnya di kelas-kelas baik pembelajaran secara umum maupun kedaerahan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Marimpun dan kawan-kawan. Ada nggak tanggapan nih dari kelompok 1? Kelihatannya memang persentase dari kelompok Pak Marimpun itu memang sudah sangat sesuai ya uraiannya ya. Apalagi tadi saya melihat Pak Marimpun dan kawan-kawan sudah mengaitkan dengan potensi lokal ataupun lokal konten yang ada di daerahnya, dan memang inilah yang selayaknya dilakukan oleh calon-calon guru penggerak kita menjadi pemimpin pembelajaran ya sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal di daerahnya masing-masing. Setelah mempresentasikan, ya, saya ingin mengajak Bapak-Bapak Ibu rekan-rekan CGP untuk memberikan tanggapan positifnya mengenai pembelajaran kita hari ini dengan pertanyaan, apa yang saya pelajari dari kelompok lain? Nah, jawabannya silakan dituangkan dalam link Jamboard yang sudah saya kasihkan di chat Gimik kita. Sudah Pak. Oke, udah saya tampilin dulu ya. Ada beberapa teman-teman yang sudah membuat refleksinya hari ini sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang saya pelajari dari kelompok lain? Pak Fajar bilang kekompakan dan kerjasama kelompok 2 luar biasa ya, jadi bisa diterapkan nanti ini mungkin Pak Fajar di kelompok 1 ya, apalagi kelompok 2 tadi sudah menggugah lokal kontennya. Kemudian dari Pak Marimpun nih, penyajian pembelajaran yang berbeda, ya benar, jadi ada aspek diferensiasinya ya. Nanti mungkin di modul-modul yang lain teman-teman akan belajar seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan kemudian ada dari Bu Mestika, menemukan hal menarik di dalam membelajarkan siswa. Jadi terus ya melakukan teknik-teknik strategi-strategi yang wah gitu ya. Jadi menuntut kita untuk selalu berinovasi, membuat sesuatu karena ya itulah inovasi tiada henti. Oke, baik. Rekan-rekan CGP sekalian, luar biasa, sudah sampailah kita di penghujung. Siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan? Saya pengen dulu minta Ibu Mestika bisa kasih satu statement simpulan singkatnya. Terima kasih Pak. Jadi filosofis Ki Hajar Dewantara itu, kalau slogan saya tak lekang oleh waktu Pak. Nah, sampai kapanpun dari masa dulu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, penerapannya dapat diimplementasikan dengan kebudayaan agama dan bangsa Indonesia, gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi tak lekang oleh waktu ya. Jadi dia founding father kita ya, tokoh pendidikan kita di bidang pendidikan. Jadi
filosofinya tuh ternyata masih relevan kalau kita terapkan di masa sekarang ya. Jadi ya historia magistra vitae. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebelum kita akhiri, saya persilakan pada Bapak Irsan kesediaan waktunya untuk mimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ihsan. Nah, satu lagi nih, jangan lupa teman-teman CGP ya, setelah di ruang kolaborasi ini, jangan lupa menyelesaikan tugasnya, yaitu mengupload peta pemikiran Ki Hajar Dewantara di LMS ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi dengan tugas refleksi terbimbing di bagian LMS. Baik, luar biasa teman-teman hebat. Demikianlah kolaborasi kita untuk di modul 1-1 ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.